Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa Unpam yang saya hargai dan juga para penonton yang bukan dari mahasiswa Unpam, baik umum maupun mahasiswa. Oke, kita akan membahas pertemuan ke-7 mengenai ukuran letak data berkelompok ya. Jadi sama dengan pertemuan ke-6, sebenarnya sih saya mau cepat ya jelasinnya, tapi kadang kalau saya cepetin jelasin jadi nggak paham ya. Kita coba pelan-pelan ya. Jadi sama dengan pertemuan 6, pertemuan 7 ini membahas tentang letak data berkelompok ya. Jadi kita akan membahas tentang kuartil, desil, dan persentil ya. Data berkelompok kita sudah tahu ya, yang menggunakan frekuensi, yang menggunakan interval kelas, yang seperti dengan pertemuan ke-5 sebelumnya ya, yang saat menghitung mean modus bukan modun. Kuartil data berkelompok merupakan nilai yang membagi suatu distribusi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian. Ini sama ini definisinya nih. Sehingga dalam suatu gugus data didapati 3 kuartil, 1 kuartil 2, kuartil 3 atau median, dan kuartil 3. Kayaknya sama nih. Oke, lanjut lagi ya. Nilai kuartil data kelompok. Ya, di sini kita pakai TBK. TBK tahu ya. Tapi batas kelas ya, ditambah setengah n seperempat n kuartil, sama kayak itu ya, seperempat n dikurang frekuensi kaki dibagi dengan frekuensi FQ. Frekuensi kaki ini kumulatif sebelum kelas yang mengandung Q1 ya. Beda ya kalau sama modus kan D1 dibagi D1 tambah D2. Coba kita lihat contoh ya. Contoh ya, ini contoh ya. Tentukan letak Q1, Q2, Q3 pada modus ini. Pada tabel ini. Q1 berarti seperempat N. Kalau desil berarti 1/10. Kalau persentil berarti I per 100. Bukan 1 ya, I. Kalau misalnya desil ke-6 berarti I per 10 sama dengan 6/10. Kalau persentil ke-60 berarti I per 100 atau sama dengan 60/100. Oke, lanjut. Kita lihat ya, kuartil 1/4 bagi N. Nah, beda ya. Kalau tadi itu kan bicaranya kan pakai N plus 1 tuh. Yang mean, modus, median ya. Kalau sudah masuk kuartil itu nggak pakai N plus 1 lagi. Pakai N ya. Pertemuan 5 tadi pakai N plus 1 nggak? Ya, coba kita cek ya. Oh maaf, bukan pertemuan ke-5, pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6. Oh, pakai N plus 1 ya. Data tunggal dia N-nya plus 1. Q2 N-nya plus 1 ya. Data tunggal selalu pakai plus 1 ya. Beda ya. Beda sama data kelompok. Kalau data kelompok pakai N doang, data tunggal pakai N plus 1. Oke, coba kita review lagi ke pertemuan ke-5. Coba kita lihat mean modus. Nggak ada N plus 1 ya. Langsung N aja ya. Data berkelompok. Coba kita cross check lagi ke data tunggal. Oke. Ini juga data tunggal N plus 1. Oh iya. Jadi perbedaan data tunggal sama data berkelompok dia pasti menggunakan N plus 1 ya. Kalau data tunggal pakai N plus 1, cari median N plus 1, cari modus N plus 1 ya. Tapi kalau misalnya median N plus 1, modus rata-rata hitung nggak pakai N plus 1 ya. Itu mah emang rumusnya begitu.
Kalau modus nggak perlu, kan data-data yang sering muncul. Oke, lanjut lagi ya. Oke, balik lagi ke pertemuan ketujuh. Jadi di sini kita nggak pakai n+1 ya, langsung n saja ya. Q1 sama dengan 1/4 I4 dibagi N. Kalau data tunggal kan I/4 dikali N+1. Ya beda ya. Oke. Rumusnya juga beda. Nilai Q1 TBK plus 1/4 I/4 N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kuartil 1 dibagi dengan frekuensi kuartil 1 kali interval kelas. Ya. Kalau dilihat di sini kan berarti 12,5. 12,5 kalau dihitung-hitung ada di sekitar sini ya. 12,5. Ini kan 10 dan 18. Berarti ada di sekitar sini ya, 50,59 ya. 50,59. Bener nggak? Oh iya benar ya, sesuai ya. ada sih di sini tapi saya nggak lihat. Nah, dihapus dulu, hapus ya. 50,59 ya. Nah, TBK tinggal cari aja tepi bawahnya ya. Tepi bawahnya tinggal 50 dikurang 0,5. Pas ini 49,9. Ya, jangan gitulah, pakai 0,5 lah, jangan ngarang nih. Dan di sini pas 0,5 ya. Di sini sih salah. Oke, oke. Kemudian Q1 berarti 1 dibagi 4 dikali N. N-nya 50. 12,5 dikurang 10. 2,5 dibagi 8. Dikali 10 sama dengan 3,125. Ditambah 49,5 sama dengan 52,625. Oke. Q2 juga sama, jadi 2/4 kali 50 setengah 25. Jadinya 63,67. Ini 59,9 dari mana lagi ya? Pusing pala awalnya. Salah ya. Ini orang ngantuk ini yang bikin, mohon maaf ya teman-teman mahasiswa. Mungkin lagi ngantuk kali ini beliau ini yang bikin. Ya mohon dimaafkan. Lanjut lagi. Sama Q3 juga sama, cuman berubah hanya lakinya yang di atas ini yang berubah nih 3 ya. Kalau di atas tadi 2, yang ini tadi yang Q2 jadi 2 ya kan, yang Q1 2. Oke, Q1 jadi 1. Oh, tidak bagus. Nanti nggak jelas nanti teman-teman mahasiswa kan. Lanjut lagi. Oke, desil sama, cuman hanya dibagi 10 saja. Sebagai contoh, desil ketiga ya. Desil ketiga 3 dibagi 10 dikali N. 3/10 15. Berarti dicarilah frekuensi kumulatifnya 15. Yaitu berada di antara 10 dan 18. Ya, 10 dan 18. Dan berarti ada di kelas di sini 50,59 ya. 50,59 ya, sesuai ya. Oke. TBK-nya 50 dikurang 0,5 49,5 biasa ya. Kemudian kelasnya 10, kita tahu lah cara ngitungnya ya. 40 dikurang 30 sama dengan 10. FQ-nya 8, frekuensi kumulatif di 50,59-nya 8. Oke. Kemudian frekuensi sebelum Q-nya berapa? Ada 10. 4 tambah 6 ya. 4 tambah 6 10 ya. Nggak bagus nih. 4 tambah 6 bernilai 10. Nah, ya. Oke. Sama ya. D7 sama D7.
Ya 7 kali bagi 10 kali 50 35. Berarti 35 kita lihat dari frekuensi kurang dari 35 antara 30 dan 39. Ya, berarti ada di daerah 39. 30 70 79 ya. Sorry nih bingung nih. Nggak lurus gini nih. 70. Ini mah bukan 7 ya. Maaf. Salah. Kok di situ? Ini maksudnya. Salah. Benar tadi 79 ya tadi yang ini. 70 79. Di situ TBK-nya 70 69,5. 70 dikurang 0,5 ya. TBK itu kan TBK sama dengan 70 dikurang 0,5 sama dengan 69,5 ya. Tahu ya? Oke. Samalah ya rata-rata. Peserta juga sama, perbedaannya cuma di 100 ya. Di 100 ini saja nih. Tuh ya. 100 saya perbesar ya. Dia perbedaannya rumusnya sama, tapi dia berbeda di 100 saja. Kalau desil 1I/10. Kalau kuartil I/4. Mudah ya. Oke, kalau gitu nanti tinggal dikerjakan saja latihan soal tugas 1 ya. Ini latihan. Nanti saya taruh di forum diskusi. Jadi kalian bisa menaruh jawabannya di forum diskusi. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.